kecelakaan teman-teman. Halo semuanya, kembali lagi di QID Media. Dan pada video kali ini kita akan melakukan solo riding kembali ke Jakarta dari Bandung ya. Jadi kalau kemarin saya sudah melakukan perjalanan dari Jakarta menuju ke Bandung. Kali ini kita akan kembali menuju ke Jakarta. Ya, perjalanan ini memang tidak direncanakan ya teman-teman. Awalnya memang saya akan kembali besok, cuman ada satu dan dua hal yang harus saya selesaikan di esok hari. Jadi saya harus kembali malam ini ya, agak malam juga ini, sudah pukul 11 malam saat ini. Dan sekarang saya sudah di Cimahi. Tadi saya habis isi bensin, kemudian cek kondisi motor sebentar, tekanan ban dan lain-lain, terus saya lanjutkan perjalanan. Estimasi perjalanan memakan waktu 4 jam dan 6 menit. Semoga di jalan nanti lancar ya teman-teman. Dan yuk kita bareng-bareng menuju ke Jakarta dan kita coba jelajahi malam dari Bandung ke Jakarta. Nanti saya akan update kembali videonya ya. Ya teman-teman semua, kita barusan saja terlepas dari daerah Padalarang. Ya, yang sudah sering lewat sini pasti tahu lah ya. Jalanan yang berliku, berdebu, dan banyak truk, banyak kendaraan, dan debunya itu, aduh, saya nggak ngerti kenapa bisa sampai seperti itu ya. Sepertinya sih karena jalanannya rusak, kemudian banyak debu dan dilewati kendaraan-kendaraan besar, jadi debunya berterbangan sampai, menurut saya sih jadi nggak nyaman ya teman-teman. Bagaimana kabar teman-teman semua? Masih mengikuti video ini? Yuk kita bareng-bareng melintasi Bandung Jakarta via jalur puncak ya. Dan saya memang sengaja memilih malam ini ya teman-teman, karena besok kalaupun saya bisa kembali itu baru sekitar jam 3 sore ya. Itu diestimasi saya pasti akan lebih macet, lebih padat lalu lintasnya. Jadi saya memutuskan malam ini, meskipun ya sedikit lelah, tapi kita kalau hati-hati dan kalau capek nanti saya juga akan berhenti ya, water break setiap 2 jam. So far lalu lintasnya menyenangkan ya teman-teman untuk riding. Kita bisa ya merasakan nyamannya Kawasaki Versys juga. Ya mungkin kalau teman-teman yang, mohon maaf ya, belum pernah mencoba motor ini, teman-teman harus coba ya. Karena menurut saya motor ini sangat nyaman teman-teman, dengan kondisi medan yang seperti ini, berliku-liku, banyak jalan yang rusak. Motor ini sangat tenang ya, dan minim vibrasi juga. Pada saat kita melewati jalan bergelombang, kemudian pada saat kita agak ngegas dikit gitu ya, motor ini sangat tenang sekali. Ini bukan bagus-bagusin motor saya sendiri ya teman-teman, tapi ya saya ingin berbagi saja. Tapi apapun itu, motor teman-teman pasti adalah motor yang terbaik, karena itu adalah pilihan. Dan pastinya teman-teman sudah memahami motor teman-teman sendiri.
estimasi perjalanan 3 jam 24 menit lagi teman-teman. Jauh lebih cepat ya dibandingkan pada saat saya berangkat karena cukup padat dan lumayan terhambat di daerah puncak. Semoga nanti di daerah puncak juga kita tidak terlalu terhambat dengan macet. Nah, ini sudah masuk stasiun Cipatat teman-teman. Artinya kita tidak lagi harus berhadapan dengan jalan seperti di Padalarang tadi ya. Karena malam teman-teman saya agak susah membedakan satu kawasan, jadi saya harus membacanya terlebih dahulu. Dan kemarin pada saat saya berangkat menuju ke Bandung, saya ada salah setting di video ya teman-teman. Saya sebetulnya membuat videonya juga, cuman setelah saya lihat sudutnya terlalu sempit dan nggak bagus gitu teman-teman, sehingga terhalang oleh windshield ya, karena sudutnya sangat sempit. Jadi seolah-olah windshieldnya itu menjadi besar sekali. Makanya waktu perjalanan ini saya ingin mengabadikan perjalanan ini melalui video ini. Kalau seperti ini kita harus tetap hati-hati ya teman-teman. Meskipun kawasannya sepi, tapi terkadang pengendara motor tuh tanpa menyadari tiba-tiba menyeberang atau nggak pakai lampu gitu teman-teman. Itu yang harus kita waspadai di kawasan-kawasan seperti ini. Karena saya juga agak kurang paham kenapa ya mereka seperti itu. Apakah karena minim pengenalan untuk safety di jalan raya sehingga tidak menggunakan helm, kemudian berkendara di jalan raya itu kan membahayakan semua orang ya, termasuk diri kita sendiri ya teman-teman. Ini berarti kita sudah riding kurang lebih 1 jam 10 menit ya. Sepertinya ya 1 jam atau 1 jam 1,5 jam kali ya. Ya so far kondisi rider masih oke, motor juga makin oke. Meskipun belum dicuci teman-teman, kemarin kehujanan soalnya. Ya kalau di Cipatat sini jalannya masih lurus-lurus saja ya teman-teman, tapi masih banyak juga truk-truk. Dan jalannya sih ya seperti ini ya, agak bergelombang sedikit gitu. Nanti setelah kita masuk Cianjur baru kita akan mulai memasuki kawasan yang berbelok-belok ya, sampai nanti memasuki kawasan puncak. Nah, jalanan barusan apabila terlihat ya teman-teman tuh tadi bergelombang sekali, tapi versi sini bisa meredam getarannya itu cukup
nyaman gitu. Jadi saya nggak sampai stang ini nggak sampai bergetar gitu. Ya semoga nanti lalu lintasnya tetap seperti ini terus ya teman-teman. Bukan mau kebut-kebutan juga sih, tapi supaya kita bisa konstan gitu, konsisten, nggak perlu kebut-kebutan juga karena udah malam, visibilitas terbatas. Nah, mungkin ada beberapa teman yang lebih suka melakukan perjalanan di siang hari ya. Saya sebenarnya juga suka teman-teman siang hari. Cuman karena besok saya ada keperluan, dan kalaupun besok saya bisa kembali itu baru bisa kembali pukul 3 sore. Itu pasti akan memakan waktu yang lebih lama karena saya memasuki kawasan puncak ya kira-kira di pukul 6 sore, dimana 6 sore itu adalah waktu yang sangat padat di daerah puncak. Banyak wisatawan yang mau mungkin menghabiskan waktu ya di kawasan puncak. Nah ini masih banyak truk-truk juga ya teman-teman, lumayan berjajar, ada sekitar 4. Nah bisa kita lihat yang menghambat laju itu adalah truk-truk seperti ini. Ya kita akan lanjutkan nanti videonya ya teman-teman. Mungkin nanti kalau ada jalan yang bagus dan view yang bisa saya bagikan, kita akan lanjutkan. Ya teman-teman, kita lanjutkan kembali videonya. Kita sudah memasuki kota Cianjur. Ini tadi kita berbarengan dengan rombongan RX King. Ada 3 RX King. Sepertinya mereka sedang riding bareng ya. Dan ya lumayan berisik karena mereka beriringan. Kemudian sepertinya sedang ada trouble ya di salah satu motornya. Jadi entah mereka lagi ngetes apa itu, saya kurang tahu juga. Ya, estimasi perjalanan kurang 2 jam 37 menit lagi. Kita sudah memasuki kota Cianjur, berarti sebentar lagi kita akan masuk Cipanas dan kemudian masuk ke kawasan puncak. Ini kita beriringan dengan CB 150X nih teman-teman. Kebetulan tadi dari belakang menyalip ya, kita buat iring-iringan aja supaya nggak ngantuk teman-teman. So far konsumsi bensin cukup irit ya, karena tadi lebih banyak turunan dibandingkan waktu berangkat kemarin. Jadi konsumsi ada di 28,2 liter. Jadi 1 liter untuk 28,2 km. Ya ini termasuk irit sih teman-teman, karena kita juga jalannya keluar kota, jadi nggak bermacet-macetan ya. Nah ini dia, ini adalah Mall Cianjur. Kenapa mengambilnya sesempit ini dengan beban yang seperti ini? Jadi miring teman-teman, truknya.
Anyway, saya belum istirahat ya teman-teman, karena masih nyaman. Harusnya sih paksain water break, cuman nanti kita cari tempat ya yang agak landai ya. Karena motor saya kalau habis isi bensin full, kemudian bawa top box berat teman-teman. Ya latihan teman-teman. CB nya udah menjauh teman-teman. CB 150 itu keren juga sih kalau saya lihat ya, karena penampakannya juga jangkung gitu ya, gambut juga gagah atau. Cuman waktu itu ada teman saya yang juga menggunakan CB 150X. Dia berganti ke versi 250 juga, karena menurut yang bersangkutan CB 150X ini memang besar tapi napasnya pendek-pendek ya teman-teman. Cuman memang tarikannya oke, tapi kalau untuk jarak jauh tarikan panjangnya itu yang kurang enak gitu teman-teman, bergetar katanya. Tapi saya sendiri kurang tahu, itu cerita dari teman saya ya. Tapi mungkin CB 150 itu lebih diperuntukkan untuk adventure yang memang butuh tanjakan-tanjakan yang membutuhkan torsi besar di awal ya teman-teman. Nah kalau versi sini sendiri nyaman pada saat ini nih teman-teman, kalau udah panjang seperti ini ya, kita nggak perlu narik yang seperti apa ya, motor sport gitu ya, tapi makin lama makin tenang dan mesinnya itu berasa halus banget, terus naik pelan-pelan gitu. Itu yang membuat saya merasa pas gitu ya dengan motor ini. Nah itu tadi jalan selurus itu ya memang kecepatannya masih sekian ya teman-teman. Terus saya cukup menggunakan gigi 5 saja. Harus sesekali saya tarik ke masukin gigi 6 baru. Ya jalannya mulai berliku-liku ya teman-teman. Harus lebih waspada, tadi penerangannya cukup sedikit. Dan warung-warung tetap buka. Nanti kita cari spot yang agak rame dan landai ya teman-teman. Kita akan water break dulu. Ya cukup ngantri ya teman-teman, karena ada truk yang berkecepatan rendah, mungkin muatannya berat. Dan nanti kita akan lanjutkan kembali, jangan kemana-mana, kita akan riding terus sampai dengan Jakarta teman-teman.
Kita sudah memasuki kawasan Ciloto. Udara sudah semakin dingin dan ya sepintas kabut mulai turun. Lalu lintas juga masih ramai ya, artinya saya nggak sendirian. Jadi saya sempat water break sekitar 30 menit, nggak sampai ding, 15 menitan lah. Pas saya berhenti tiba-tiba ada mobil yang mogok teman-teman. Ya, udara mulai dingin teman-teman. Ini saya menggunakan jaket juga pakai inner. Tuh udara dinginnya berasa masuk. Arus lalu lintas dari Jakarta menuju ke Bandung juga lumayan padat, lebih padat daripada arah Bandung Jakarta ya. Mungkin banyak juga yang mau pulang kampung weekend. Oh ya, ini ada di tanggal, udah masuk tanggal 4 ya teman-teman, tanggal 4 Mei. Ya, saya beruntung tidak disambut hujan. Semoga nanti sampai ke tujuan cuaca tetap seperti ini ya. Tapi ya dinginnya sih enggak. Ya masih cukup ramai ya teman-teman, warung-warung banyak juga yang nongkrong. Ini adalah kawasan Puncak Pas ya teman-teman. Wah, cukup ramai kendaraan yang berhenti untuk beristirahat. Ramai sekali. Ya, cukup ramai teman-teman daerah sini. Kita harus lebih hati-hati karena banyak kendaraan juga yang memperlambat kecepatan. Mungkin mereka sedang mencari tempat yang nyaman. Wah, cukup ramai juga tuh teman-teman. Dingin. Nah, teman-teman bisa lihat di map, jalannya cukup berliku-liku, sehingga mobil juga banyak yang mengurangi kecepatan karena berbahaya kalau kita melaju dengan kecepatan tinggi dengan kondisi yang seperti ini. Ya, ini cukup ramai juga teman-teman. Apa nih ya kalau ramai? Oh, seperti pasar ya teman. Oh, rest area. Oh, ternyata panjang memang teman-teman. Waduh, mudah-mudahan nggak sampai bawah nih. Wah, truk-truk itu tadi teman-teman, ternyata mogok. Yang di belakang mogok dan harus di towing ya. Bisa terlihat teman-teman ya, kabut di dini hari ini. Ya, kita sudah akan mendekati pertigaan Gadok ya teman-teman. Kurang lebih berapa kilo ya? 8 kilo lagi kali. Ini di mapnya kita diarahkan untuk masuk ke samping dari jalan tol ya. Jadi memang ada jalur khusus yang dibuat untuk melintas para pemotor, tapi saya akan ambil lewat kota Bogor aja biar cepet. Pengen aja kali aja di Bogor ada sesuatu yang bisa dimakan.
Dan teman-teman bisa lihat ya, pada pukul 1 aja lalu lintas masih ramai gitu ya teman-teman. Bayangkan kalau di hari libur, di weekend, besok pagi, waduh luar biasa teman-teman. Kepadatannya banget gitu teman. Padatannya sangat sangat padat, sampai terkadang harus dibuka tutup ya. Jadi jalur mungkin pada jam-jam tertentu hanya dibuka untuk ke atas, dan sebaliknya pada jam-jam tertentu akan dibuka untuk ke arus ke bawah ya. Ini mata udah mulai berasa pedes nih teman-teman. Udah pengennya ketemu sama kasur deh. Tapi ini pengalaman yang menyenangkan ya. Kita belajar untuk tenang dengan situasi jalan yang sangat padat, berdebu, ngantri, berhadapan dengan truk. Harinya udah malam dan kita membutuhkan fokus yang lebih ya. Ini sambil melatih diri kita sendiri pada saat kita harus menjalani sebuah proses gitu ya. Proses pertama kaitannya kali ini adalah dengan melakukan suatu perjalanan yang panjang. Saya masih teringat dulu pertama kali saya tinggal di Jakarta, harus pergi ke daerah puncak karena tugas gitu ya. Saya menggunakan angkot teman-teman. Waktu itu tinggalnya di daerah Cikarang ya. Dan saya harus ke daerah puncak, harus oper bus dua kali bus. Salah Cikarang kita harus ke Pasar Rebo kalau nggak saya. Ada kecelakaan teman-teman. Dari Pasar Rebo kita naik ke Bogor, dan dari Bogor kita naik angkot 2 kali lagi ya teman-teman, sampai Pasar Ciawi kita oper lagi angkutan yang menuju ke Cisarua. Nah, mapnya tidak lagi mengarahkan ke jalan-jalan kecil ya teman-teman. Jadi saya menggunakan jalur biasa saja ya. Sudah pas, kita ikutin mapnya. Tadi mungkin disarankan karena diasumsikan kita akan sampai sini sore ya. Nah, kita sampai di pertigaan Gadok ya teman-teman. Nah, kita memasuki pertigaan Gadok. Nah, tuh kalau yang lurus jalur mobil tuh biasanya juga udah dibuka tutup tuh teman-teman kalau weekend, biasanya besok ya. Nah, karena kita jalur motor, kita ambilnya ke kiri. Dan di depan kita akan melintas di depan Pasar Ciawi. Kemudian kita akan lurus saja masuk ke kota Bogor. Estimasi waktu perjalanan 1 jam 5 menit. Semoga bisa kurang kalau lalu lintasnya lebih lancar ya. Nah, ini adalah Pasar Ciawi ya teman-teman.
Ini juga daerah yang cukup padat karena angkot yang ngetem. Nah, seperti ini tanpa lampu. Ini daerah Tajur ya teman-teman, Jalan Tajur. Nah, tinggal lurus-lurus aja ya teman-teman. Ya, saya ingin membagikan saja. Wah, sepertinya memori HP saya udah benar-benar gak sanggup. Nah, kalau udah ketemu mall yang ini, berarti kita sudah mau masuk di, saya lupa namanya apa ya, perempatan atau perlimaan ya. Jadi di situ ada jual roti unyil teman-teman. Oh, belum ternyata. Panjang juga teman-teman jalan Tajur ini. Dan di depan nanti kita akan bertemu yang saya sebutkan tadi, perempatan atau perlimaan ya, saya lupa. Itu kita udah bertemu di Jalan Pajajaran Bogor. Nah, ini saya kurang paham juga, banyak truk, apakah memang diperbolehkan ya untuk masuk ke kota kalau sudah jam malam seperti ini. Karena antriannya jadi cukup panjang juga teman-teman. Nah, ini dia. Dan ini adalah Jalan Raya Pajajaran. Ini jalan yang ikonik di Kota Bogor teman-teman, karena cukup panjang, lebar, dan dari ujung ke ujung teman-teman. Oke teman-teman, karena mungkin nanti juga alasan durasi, jalur sampai ke tempat tujuan saya nanti jalannya ya kira-kira hanya seperti ini, lurus-lurus aja. Jalannya juga cuma lurus-lurus aja. Mungkin untuk video saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih teman-teman sudah ikut bareng-bareng saya riding tadi dari Bandung, kemudian kita menuju ke Padalarang, kita melewati Cianjur, Cipanas, Puncak, dan sekarang sudah masuk ke Kota Bogor. Estimasi kurang lebih 50 menit lagi saya mencapai ke tujuan. Ya sudah tidak terlalu lama lagi, hanya jalan seperti ini yang akan kita lalui. Sekali lagi terima kasih, dan ini pengalaman yang berharga banget buat saya. Izin saya akhiri videonya, dan buat teman-teman
Yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe. Bantu terus channel ini untuk terus berkembang. Dan kita akan berjumpa di video berikutnya. Sampai jumpa.